Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang penyusutan mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Irpia Eliza MPD. Halo, perkenalkan nama saya Ermawati dengan NIM 29021500034, prodi akuntansi atau kelas UN, mata kuliah Matematika Bisnis. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi Kampus C. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui pengertian dari penyusutan? Di sini saya akan membahasnya terlebih dahulu. Penyusutan merupakan prosedur perhitungan nilai aset selama masa penggunaannya. Setiap aset akan mengalami penurunan nilai dalam jangka waktu tertentu. Maka dari itu, perusahaan harus mengetahui penyusutan akibat supaya dapat berkembang secara seimbang. Kemudian di sini juga ada penyusutan adalah alokasi sistematis dari biaya perolehan atas aset tetap yang dapat disusunkan selama masa manfaat yang dimilikinya. Penyusutan atau depresiasi biasanya mulai dilakukan ketika aktiva tetap tersebut digunakan dan akan menjadi beban selama periode aktiva tersebut digunakan. Di sini masih membahas tentang pengertian penyusutan. Depresiasi atau penyusutan dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat mengubah biaya aset dari aset tetap atau fixed aset. Contohnya seperti gedung, pabrik, alat-alat kerja, dan mesin produksi menjadi beban selama masa manfaat yang diharapkan dari aset tetap tersebut. Depresiasi biasanya akan mempengaruhi nilai dari sebuah perusahaan karena akumulasi depresiasi untuk setiap aset dapat mengurangi nilai buku pada neraca. Kemudian di sini ada beberapa metode perhitungan penyusutan. Nah, tadi sudah dibahas tentang pengertian perhitungan penyusutan. Kemudian di sini saya akan membahas metode perhitungan penyusutan. Yang pertama di sini ada metode penyusutan garis lurus. Pengertiannya, metode garis lurus atau straight line method adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umum ekonomis aktiva tetap tersebut. Metode ini termasuk yang paling luas dipakai. Kemudian untuk penerapannya atau matching cost preemptive, metode garis lurus dipergunakan untuk menyusunkan aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar-besaran volume produk atau jasa yang dihasilkan seperti bangunan dan peralatan kantor. Kemudian kita lanjut dengan perhitungan metode garis lurus atau straight line method. Di sini ada perhitungan menggunakan nilai residu. Di sini menggunakan rumus dalam kurung harga perolehan kurang nilai residu dibagi umur ekonomi sama dengan hasilnya adalah penyusutan. Nah, di sini ada contohnya ya teman-teman. Sebagai contoh, sebuah perusahaan membeli mobil operasional pada tanggal 20 Februari 2021 dengan harga 350 juta rupiah. Mobil itu diperkirakan mempunyai masa pakai 4 tahun dengan nilai residu 100 juta rupiah. Besar penyusutan per tahunnya yakni 350 juta rupiah dikurang 100 juta rupiah dibagi 4 tahun sama dengan hasilnya yaitu 62.500.000 rupiah. Ini adalah hasil dari penyusutan. Kemudian di sini ada perhitungan tanpa nilai residu dengan rumus harga perolehan dibagi umur ekonomis sama dengan penyusutan. Di sini misalnya suatu perusahaan membeli mesin produksi senilai 300 juta rupiah pada tanggal 30 Maret 2004. Mesin tersebut diperkirakan tak akan mempunyai nilai residu pada akhir pemakaian dan bisa beroperasi sampai 6 tahun. Artinya, masa penyusutan mesin per tahun yaitu 300 juta rupiah dibagi selama 6 tahun, sama dengan yaitu hasilnya 50 juta rupiah. Ini merupakan hasil dari penyusutan. Nah, di sini masih ada contoh dari metode garis lurus. Pada tanggal 1 Januari 2019 dibeli mesin dengan harga 50 juta rupiah, nilai residu 5 juta rupiah dengan masa manfaat 4 tahun. Maka jika dihitung menggunakan metode penyusutan garis lurus akan diperoleh hasil sebagai berikut. Di sini kita lanjut saja, nilai penyusutan sama dengan 50 juta rupiah dikurang 5 juta rupiah sama dengan 45 juta rupiah. Kemudian dari 45 juta rupiah dibagi 4 sama dengan hasilnya yaitu 11.250.000 per tahun. Nah, itu merupakan metode pertama atau metode dari garis lurus.
Kemudian di sini ada pengertian metode penyusutan atau persentase tetap dari nilai buku. Ini merupakan metode yang kedua. Bisa disebut dengan metode saldo menurun atau double discount balance atau method. Metode penyusutan aktiva tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan misalnya 2 kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Nah, di sini ada contoh dari soal metode saldo menurun atau ganda, double discount balance method. Di sini menggunakan rumus harga perolehan dibagi umur ekonomis dikali 2 sama dengan hasilnya adalah penyusutan. Contohnya, PT Sinar membeli mesin produksi seharga Rp250 juta pada tanggal 15 April 2006. Mesin tersebut diperkirakan tak mempunyai nilai residu pada masa akhir pemakaian dan bisa beroperasi selama 8 tahun. Beban penyusutan per tahun dari mesin itu, yakni di sini kita lanjut saja dengan pembahasan jawabannya ya teman-teman. 1. Penyusutan akhir tahun pertama sama dengan Rp250 juta dibagi 8 tahun dikali 2 sama dengan hasilnya Rp62.500.000. Kemudian lanjut ke yang kedua, penyusutan akhir tahun kedua sama dengan Rp187.500.000 dibagi 8 tahun dikali 2 ya teman-teman, hasilnya sama dengan Rp46.875.000. Kemudian lanjut yang ketiga dan seterusnya ya teman-teman. Seperti itu, seperti pembahasan yang satu dan kedua. Kemudian di sini masih contoh soal metode saldo menurun ganda. Contohnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2019 dibeli mesin dengan harga Rp50 juta, nilai tersebut Rp5 juta dengan masa manfaat 4 tahun. Maka jika dihitung menggunakan metode penyusutan saldo menurun akan diperoleh hasil sebagai berikut. Ini pembahasan jawabannya. Nilai penyusutan sama dengan Rp50 juta dikurang Rp5 juta sama dengan Rp45 juta. Dari Rp45 juta diperkecil lagi dibagi 4 tahun sama dengan Rp11.250.000 per tahun. Kemudian dari Rp11.250.000 dikali 2 sama dengan Rp22.500.000. Kemudian di sini metode yang ketiga, pengertian metode penyusutan satuan jam kerja aktiva. Biasanya menurut metode ini beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Kita lanjut dengan perhitungan dan contoh soal dari metode satuan jam kerja. Di sini ada contoh pada tanggal 1 Januari 2019 dibeli mesin dengan harga Rp50 juta, nilai residu Rp5 juta dengan masa manfaat 4 tahun dan kemampuan kapasitas produksi mesin selama 10 jam dengan rata-rata jam produksi per tahun sekitar 2.500 jam. Maka jika dihitung menggunakan metode satuan jam kerja akan diperoleh hasil tersebut. Di sini nilai penyusutan sama dengan Rp50 juta dikurang Rp5 juta sama dengan Rp45 juta. Dari Rp45 juta dibagi 10.000 ya teman-teman, sama dengan 4.500 per jam. Nah, kita sederhanakan lagi, lanjut pembahasan. Jadi nilai penyusutan per tahunnya sebesar 4.500 dikali 2.500 jam sama dengan 11.250.000 per tahun. Kemudian masih lanjut ke pengertian metode penyusutan satuan hasil produksi. Menurut metode penyusutan satuan hasil produksi atau sering disebut dengan productive output method, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Beban depresiasi dihitung dengan dasar satuan hasil produksi sehingga depresiasi tiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi hasil produksi. Dilanjut dengan perhitungan dari metode unit produksi atau sering disebut dengan unit of production method. Dengan menggunakan rumus harga perolehan dikurang harga residu dikali pemakaian dibagi kapasitas maksimal. Kemudian baru hasilnya adalah penyusutan. Sebagai contoh, PT Makmur Maju membeli mobil keluaran terbaru untuk operasional pada 20 November 2015. Mobil tersebut memiliki harga Rp400 juta dan dibayar secara tunai.
4 tahun kemudian, perusahaan bermaksud menjual mobil dengan harga 100 juta rupiah. Mobil yang dibeli dapat menempuh jarak sampai 100.000 km, namun mobil itu sekarang telah menempuh jarak 50.000 km selama pemakaian. Kemudian biaya penyusutannya yaitu 400 juta rupiah dikurang 100 juta rupiah dikali 50.000 km dibagi 100 km, sama dengan hasilnya yaitu 150 juta rupiah. Kemudian di sini masih contoh soal yang kedua dari metode unit produksi. Pada tanggal 1 Januari 2019 dibeli mesin dengan harga 50 juta rupiah, nilai residu 5 juta rupiah dengan masa manfaat 4 tahun dan kemampuan kapasitas produksi mesin selama 10.000 unit dengan rata-rata hasil produksi per tahun sekitar 2.500 unit. Maka jika dihitung menggunakan metode satuan jam kerja akan diperoleh hasil tersebut. Di sini nilai penyusutan sama dengan 50 juta rupiah dikurang 5 juta rupiah, sama dengan hasilnya 45 juta rupiah dari 45 juta rupiah dibagi 10.000 sama dengan hasilnya 4.500 per unit. Jadi nilai penyusutan per tahunnya sebesar 4.500 dikali 2.500 unit, hasilnya yaitu 11.250.000 per tahun. Kemudian dilanjut lagi dengan metode yang kelima atau pengertian metode penyusutan jumlah bilangan tahun. Berdasarkan metode jumlah angka tahun, misalnya penyusutan aktiva tetap tiap tahun jumlahnya semakin menurun. Nah, di sini ada metode jumlah angka tahun atau sering disebut dengan sum of years digit method. Menggunakan rumus dalam kurung harga perolehan dikurang harga residu dikali n per n ditambah n dikurang 1 dalam kurung lagi ditambah n tambah 2 ditambah lagi dan seterusnya, sama dengan hasilnya adalah penyusutan. Huruf N dalam rumus di atas menggambarkan usia ekonomis dari aktiva. Misalnya, umur ekonomis dari sebuah mesin produksi adalah 6 tahun. Artinya, angka di bawah pecahan mewakili total dari usia ekonomis angka mesin. Angka penyebut yang dipakai ialah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan hasilnya 21. Di sini ada contoh soal dari metode jumlah angka tahun. Contohnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2019 dibeli mesin dengan harga 50 juta rupiah, nilai residu 5 juta rupiah dengan masa manfaat 4 tahun. Maka jika dihitung menggunakan metode jumlah angka tahun akan diperoleh hasil tersebut. Nilai penyusutan atau pembahasannya yaitu 50 juta rupiah dikurang 5 juta rupiah sama dengan 45 juta rupiah. Kemudian jumlahkan umur ekonomis 4 tahun dengan cara 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan hasilnya yaitu 10. 10 itu adalah sebagai nilai penyebut dan urutan tahun penyusutan sebagai pembilang dalam menentukan nilai penyusutannya. Nah teman-teman, saya sudah membahas pengertian dari perhitungan penyusutan dan 5 metode tentang perhitungan penyusutan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga teman-teman semua memaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.